Halo warga Australia tercinta. Sudah lama saya tidak membuat video di Australia karena tidak ada apa-apa yang terjadi sampai hal ini muncul. Jelas, Pauline Hanson telah mempopulerkan istilah monokultur. Dan kita harus berterima kasih padanya karena sekarang kita punya suara politik. Ini sudah menjadi arus utama. Sudah cukup arus utama sampai membuat banyak orang ketakutan. Tapi, izinkan saya putarkan cuplikan video ini dulu. Omong-omong, dia benar sekali. Dan saya akan sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Jika kalian menginginkan multikulturalisme, maka bersiaplah. Apakah kalian mahu hukum syariah? Saya tidak mahu. Apakah kalian mahu poligami? Saya tidak mahu. Apakah kalian mahu geng-geng yang datang ke sini dari negara lain dan merasa tidak apa-apa berkeliaran di jalanan dengan parang? Saya tidak mau. Dan ketika kalian mengatakan bahwa kalian menginginkan multikulturalisme, bersiaplah menghadapi semua tradisi budaya lain yang ingin mereka bawa ke negara ini. Dan itulah mengapa saya membela budaya dan cara hidup Australia dan menghormati pria dan wanita yang telah berjuang dan gugur untuk negara ini demi nilai-nilai, moral, prinsip, budaya dan hukum kita. Itulah yang disebut monokultur moden. Dan jika kalian melakukannya, dan jika kalian termasuk 21% yang menentang, maka itu membuat saya bertanya, apakah kalian benar-benar orang Australia? Apakah kalian benar-benar ingin berada di sini? Atau apakah kalian hanya sekedar lewat dan memanfaatkan negara ini untuk keuntungan kalian sendiri? Mengambil apa yang kalian inginkan tanpa mau membelanya dan berjuang untuk menjadi orang Australia. Dan orang-orang ini bahkan tidak mencintai Australia meskipun sudah diberikan segalanya oleh Australia. Lihat ini. Anak-anak, bicara sama saya. Siapa yang akan menang hari ini? Kita. Man United menang hari ini. Turki, ayo! Lihat orang bodoh ini. Lihat orang bodoh ini. Dia akan dipukuli habis-habisan di Turki karena warna kulitnya. Tapi dia tidak mengerti itu karena dia lebih memilih negara muslim mana saja secara acak daripada Australia yang telah memberinya kehidupan yang baik jauh dari katakanlah negara asalnya di Afrika yang dilanda perang. Mereka bahkan tidak setia. Ayo, beri aku satu kata untuk orang Australia di sini, bro. Enyah. Apakah itu jersey Argentina? Mereka akan memakai apa saja kecuali yang Australia. Jadi apa yang dikatakan Pauline itu 100% benar. Ketika Anda mengimpor budaya lain, Anda tidak hanya membawa hal-hal baik seperti Diwali atau pakaian dan gaun serta tarian dan makanan yang berwarna-warni. Itu bukan satu-satunya hal yang Anda bawa masuk. Anda juga membawa tradisi berabad-abad, dendam lama, praktik budaya, Anda juga membawanya masuk. Dan itu di luar kendali Anda. Dan orang-orang yang mencoba eksperimen ini di Eropa adalah orang-orang yang mulai mencoba eksperimen itu di Australia dalam skala besar. Australia telah mengalami multikulturalisme dalam skala yang lebih kecil selama 20 tahun terakhir. Saya kira mungkin sekitar 40 tahun terakhir. Tapi dalam 5 tahun terakhir, terutama setelah COVID, mereka benar-benar melipat gandakannya. Dan sekarang kita mulai melihat hasilnya. Dengarkan badut ini. Ini adalah Chris Minns, Premier New South Wales. Dengarkan dia sedang menanggapi Pauline Hanson. Dan salah satu keluhan terbesar saya dengan apa yang dikatakan Hanson, daftarnya panjang, Karen. Tapi salah satu hal yang benar-benar membuat saya tidak senang adalah dia sepertinya mengatakan, jika anda mendukung multikulturalisme, maka anda juga mendukung hukum syariah. Poligami atau pria yang punya lebih dari satu istri, dan geng-geng dengan parang. Seolah-olah jika anda pendukung multikulturalisme, anda pasti mendukung hukum syariah. Itu benar-benar omong kosong. Bagaimana bisa itu omong kosong? Karena itulah yang diberikan multikulturalisme kepada kita. Itu di luar kendalimu. Kamu bahkan tidak akan ada di sini dalam 2 tahun ke depan atau semacamnya. Kamu akan bermain golf dengan jutaan dolar milikmu di tempat lain. Mungkin di masyarakat kulit putih. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang datang bersamanya. Lihat ini. Mari kita lihat saja ke Inggris, oke? Leluhur budaya kita, karena apapun yang mereka coba terapkan di Australia sudah terjadi di Inggris. Kamu tahu Henry Nowak? Lihat ini. Inilah yang terjadi. Inilah multikulturalisme. Minggir. Seorang pria kulit putih diserang oleh orang-orang dari budaya lain. Minggir. Lihat ini. Dia diserang tepat di sini. Dan polisi wanita datang dan dia menangkap satu-satunya pria yang diserang. Kenapa? Karena dia orang kulit putih. Petugas polisi lainnya mendatangi mereka dan bertanya, apakah kalian baik-baik saja?
Minggir, minggir. Tidak, bawa dia ke sayap. Angkat tanganmu. Awas, sialan. Lihat, dia membiarkan mereka pergi. Kembali. Letakkan tanganmu. Di belakang punggungmu. Lihat ini. Wanita itu kembali. Dia membiarkan mereka pergi. Apakah kamu ingin melihat apa lagi yang terjadi? Ini Irlandia. 3 anak, 1 orang dewasa, dipindahkan dari akomodasi darurat di Dublin, Irlandia, karena dia mengatakan sesuatu yang menyinggung sensitivitas orang dari budaya lain. Mereka benar-benar membuatnya menjadi tunawisma. Aku tidak mau mati. Orang-orang pribumi diusir, benar-benar dibuat jadi tunawisma. Lihat ini. Seorang dokter Muslim Amerika mengatakan bahwa dia tidak menangani pasien yang menonton Fox News. Saya akan mematikan musiknya, lihat dia. Dia bilang, ketika saya masuk ke kamar pasien dan Fox News sedang diputar keras-keras, saya bilang, selamat tinggal, saya tidak akan merawat Anda. Syukurlah Amerika tidak terlalu menjadi penjilat budaya lain seperti Britania Raya dan beberapa negara lainnya. Dan juga seperti Australia, mereka ingin membuat Australia menjadi penjilat yang sama, terlalu memanjakan budaya lain. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap unggahan media sosial tersebut, UTMB memutuskan kontrak karyawan itu tadi malam. Apakah kamu ingin melihat lebih banyak? Olivia, diberikan tenda dan voucher makanan oleh staf dewan alih-alih rumah. Mantan perawat terdaftar itu sekarang tinggal di tepi jalan berumput, yang mungkin berarti hidup di jalanan, setelah diberitahu bahwa dia bukan prioritas untuk perumahan darurat. Apakah kamu ingin tahu siapa yang menjadi prioritas? Dan saya benar-benar memberitahu Anda dari pengalaman pribadi. Anda tahu Nuryakan. Sebenarnya tidak, hapus nama itu. Dan saya benar-benar mengetahuinya dari pengalaman pribadi. Saya mengenal seorang wanita secara pribadi. Dia bekerja di bidang perumahan sosial. Dia bekerja untuk pemerintah. Dan dia bilang bahwa dia akan mengundurkan diri karena ada banyak sekali tunawisma yang datang dari budaya dunia ketiga dan mereka mendapatkan prioritas dan langsung mendapat rumah. Ini sebenarnya sudah terjadi di Australia. Lihat ini. Ini sudah terjadi di Australia. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Saya tinggal di sana sampai tahun 2004. Wanita ini sudah tinggal di perumahan sosial sejak tahun 2004. Lalu putrinya datang dari Australia jauh. Setelah itu tahun 2014, jadi dia juga ikut tinggal di sini. Bukankah itu luar biasa? Sebelum 2004, ibuku datang ke Australia pada tahun 2003. Dan sejak itu dia sudah menjadi warga negara di sana. Wah, aku datang jauh-jauh lebih belakangan. Oke, pada tahun 2014. Tahun lalu aku pindah bersama ibuku, dan saat itulah aku mendengar beritanya, dan dia menunjukkan surat itu padaku. Katanya, mereka akan merobohkan gedung ini. Apa yang akan terjadi pada kami? Kalian harus memberi kami kesempatan untuk menikmati hidup kami, tanpa harus takut. Kamu tahu, apakah kami benar-benar memiliki tempat di sini atau tidak? Karena inilah yang terjadi di Inggris. Sementara penduduk aslinya menjadi tunawisma, hidup di jalanan. Saya di sini, di Stoke Heath, di Dutton Close. Dan ini adalah 21 rumah baru. Pada dasarnya akan digunakan untuk para migran. 121 migran. Mereka mendapatkan kompleks perumahan mereka sendiri. Gila rasanya datang ke sini dan melihat ini. Ini bukan hotel bintang 3 tua atau blok mahasiswa yang tidak terpakai. Ini adalah rumah-rumah baru. Rumah-rumah baru untuk mereka. Dan Chris Minns bilang, kita tidak harus menerima ini. Ini bukan keputusanmu, Chris Minns. Ketika kamu membawa masuk budaya-budaya ini, mereka juga akan membawa kebiasaan budaya mereka. Lihat ini. Ini adalah Inggris. Ini adalah Inggris. Sudah hancur. Dan ini tidak hanya terbatas pada Inggris saja. Lihat ini. Ini juga terjadi di Australia. Ini adalah Australia. Ini sedang terjadi. Dan dia bilang, kita tidak harus menerima ini. Ketika dia bilang dia tidak harus menerima ini, apa maksudnya? Ketika dia bilang dia tidak harus menerimanya, apa maksudnya dengan itu? Berapa kali dia mengecam semua ini? Tidak pernah. Ingat 2 perawat ini? Yang katanya perawat ini, mereka lolos begitu saja. Sistem peradilan kita tidak dirancang untuk menangani orang-orang yang membawa masalah dunia ketiga mereka, masalah budaya asing. Karena jelas, hukum kita dibuat untuk mengatasi masalah lokal, masalah pribumi. Dia sendiri sudah mengatakan, kebebasan berbicara harus dikorbankan demi menjaga multikulturalisme.
Teman-teman, alasan saya memberitahu kalian semua ini adalah karena mereka akan melakukan apa saja. Dia akan pergi dalam beberapa tahun. Dia akan memanipulasi kalian. Dia bilang, kita tidak mau pernikahan ganda, poligami, bigami, atau budaya kehormatan atau FTM. Tidak. Itu bukan yang kita inginkan. Kami hanya ingin semakin banyak orang yang datang dan dia akan pergi. Dan ketika dia digantikan oleh sekelompok politisi berikutnya yang akan berkata seperti ini, lihat wanita muslim ini yang menjadi anggota parlemen. Kalian tahu apa yang dia sukai dan retweet? Gadis-gadis yang dilecehkan di Rotherham dan tempat lain itu. Dia sedang membicarakan para korban komplotan eksploitasi seksual. Dia mengatakan bahwa para korban yang dilecehkan oleh orang-orang dari komunitasnya hanya perlu diam demi kebaikan keberagaman. Itu slot berikutnya setelah Christmas. Kau tahu, mereka itu selalu cara mereka memulai. Tidak. Kita tidak harus menerima ini. Tapi menurutmu orang-orang itu berhenti? Tidak, mereka tidak berhenti. Mereka terus datang. Dengar ini bro. Kapan Chris Minns atau orang-orang dari pihak kiri pernah mengecam orang-orang ini? Kita diperintahkan untuk meneror orang-orang yang tidak percaya. Dan ini adalah agama, seperti yang sudah saya katakan. Diperintahkan untuk meneror orang-orang yang tidak percaya. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas dalam bahasa Arab. Ini berarti meneror mereka. Itu adalah perintah dari Allah. Itu adalah perintah dari Allah. Kita tidak harus menerima ini. Kita tidak harus menerima ini. Kita hanya perlu terus membawa orang-orang ini masuk. Lihat ini. Saya yakin ini adalah jualan yang sama yang disampaikan kepada orang-orang Inggris. Dan lihat ini, inilah keadaan London. Lihat ini teman-teman, bukankah itu indah? Bukankah multikulturalisme itu indah? Dan mereka memanipulasi kalian hari ini. Saya belum pernah melihat satupun daerah mayoritas kulit putih seperti ini. Dan saya adalah orang yang sangat sering bepergian. Saya sudah pernah ke banyak negara, mungkin lebih dari belasan negara. Daerah mayoritas kulit putih, murni Kristen, sangat jernih. Daerah dunia ketiga ini. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Lihat ini. Ini London Timur. Saya pernah melihat kota dan desa kecil Inggris. Desa-desa orang kulit putih, indah, bersih, seperti Shire. Dari Lord of the Rings. Bahkan jika kamu pergi ke Midlands atau tempat lain, karena mereka tersebar di mana-mana, kamu akan melihat ini. Kita tidak harus menerima budaya parang. Lihat ini. Ini terjadi pada seorang anak laki-laki dari Manda. Saya akan memutar videonya untukmu, mungkin hanya sedikit saja. 1, 2, 3, semuanya orang Afrika. Ya, semuanya orang Afrika. Mereka mengikuti anak laki-laki ini dari Merinda ke Wisma tempat dia menginap atau kemanapun dia pergi. Dia masuk, menerobos masuk, mengikuti dia ke dalam, memukulinya berkali-kali. Saya kira 54 kali dipukul, 20 kali ditusuk. Sebenarnya, biar saya bacakan saja. Dikejar oleh geng remaja Sudan sebelum ditusuk 56 kali dan mengalami 66 luka akibat benda tumpul dalam serangan fatal tahun 2022. Dan sama seperti insiden Henry Nowak, kami tidak tahu tentang ini sampai kasus ini masuk ke pengadilan. Kita tidak harus menerima ini. Tapi kenapa ini terjadi setiap hari? Maaf, saya lupa menyebutkan ini. Dia bilang kita tidak harus menerima ini. Lihat ini. Kita tidak harus menerima ini. Saya tidak peduli. Ini adalah para pemimpin Muslim terkemuka, organisasi dan kelompok yang menandatangani dukungan untuk 2 perawat Muslim ini yang berkata, kami membunuh semua orang Israel atau semua orang Yahudi yang menjadi pasien kami. 80 kelompok dan pemimpin Muslim terkemuka menandatangani surat terbuka yang menyatakan reaksi terhadap video perawat Sydney adalah kemarahan yang tebang pilih. Tidak ada yang perlu dilihat di sini, biarkan mereka pergi. Jadi kamu membawa masuk budaya-budaya ini, mau kamu suka atau tidak suka, Chris Minns, itu bukan keputusanmu. Dan dia juga tahu itu, teman-teman. Dia juga tahu omong-omong. Biar saya putar ini. Yang membuat senang adalah dia sepertinya dia ingin mengatakan, jika kamu mendukung multikulturalisme, maka kamu juga mendukung hukum syariah, poligami untuk pria, dan geng-geng dengan parang. Seolah-olah jika kamu pendukung multikulturalisme, kamu pasti mendukung hukum syariah. Itu benar-benar omong kosong. Bagaimana itu bisa dibilang omong kosong? Aku baru saja memberitahumu, semakin banyak kamu membawa orang-orang ini, semakin banyak mereka membawa kebiasaan mereka. Oke, mari kita dengarkan pendapat dari pihaknya. Itu bukan pandangan atau pengalaman nyata orang-orang yang tinggal di Sydney, yang tumbuh besar di Sydney. Maaf, Sydney. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi pada orang-orang di Sydney. Mari kita tunjukkan beberapa pengalaman di Sydney, ya. Ini adalah Anthony Albanese dan Tony Burke yang masuk ke sebuah masjid di Sydney. Itu adalah daerah pemilihannya sendiri.
Siapa Tony Berg? Lihat ini. Lihat ini. Mereka ingin menyerang dia. Sebenarnya mereka ingin menyerang keduanya. Dia bertanggung jawab atas kematian sia-sia 1 miliar orang, 1 miliar politisi kita. Dia berteriak. Orang-orang ini berteriak kepada Tony Berg dan Anthony Albanese di daerah pemilihan mereka sendiri. Di daerah pemilihan mereka sendiri. Itu bukan pengalaman nyata orang-orang ini. Anda membawa orang-orang ini masuk. Mereka membawa keluhan mereka, kemarahan mereka, praktek budaya mereka, kehormatan, budaya, poligami, semuanya. Mereka membawa semuanya. Saya salah satu dari mereka. Saya telah tinggal di sini sepanjang hidup saya dan saya membesarkan keluarga saya di sini. Di mana dia tinggal? Saya rasa dia tidak tinggal di Bankstown. Saya rasa dia tidak tinggal di Lakemba. Saya rasa dia tidak tinggal di daerah-daerah itu karena biar saya kasih tahu kalian, saya selalu tinggal di daerah orang kulit putih. Oke? Selalu. Saya tidak akan minta maaf. Itu adalah daerah yang paling bersih, paling aman dan terbaik dimanapun di dunia. Dimanapun. Baik itu di Inggris atau Australia, dan saya yakin pasti juga di Afrika Selatan. Saya tidak mendukung hal-hal seperti itu. Saya tidak akan mendukung hukum syariah atau ideologi gila seperti itu di tempat seperti Australia. Tapi saya percaya bahwa multikulturalisme telah berhasil. Dan jujur saja, ini adalah negara terbaik di dunia, jauh lebih baik daripada tempat lain manapun. Tidak akan lama. Tidak akan lama. Karena itulah yang dipikirkan orang Inggris tentang negara mereka. Lihat bagaimana hasilnya. Ini Birmingham. Teman-teman, ini Birmingham, kota terbesar kedua di Inggris. Lihat itu. Lihat keadaannya. Dia bilang, kita tidak harus menerima hukum syariah. Menurut dia, apa yang orang-orang ini yakini? Lihat, sebenarnya tahu tidak? Kamu juga tidak akan melihat satupun wanita di sini. Tidak ada satupun wanita. Para pria duduk seolah-olah ini Mogadishu. Lihat itu. Kamu tidak akan melihat satupun wanita. Tidak. Tidak ada satupun wanita. Di mana para wanitanya? Di mana mereka? Chris Minns, kita tidak perlu menerima ini. Betapa bodohnya. Betapa bodohnya. Bagaimana kita bisa membiarkan ini? Kamu tahu bagaimana ini dimulai? Semuanya dimulai dengan niat baik. Beginilah semuanya dimulai pada tahun 70-an. Lihat video ini dari tahun 60-an. Kita semua harus berpikir dalam kerangka satu dunia, satu umat manusia. Dan kita semua memiliki kewajiban internasional yang harus dipenuhi jika kita ingin dunia ini menjadi damai untuk semua orang. Bak kesatria penyelamat bagi seluruh dunia. Menurutmu, apakah kita harus menerima sebanyak mungkin yang bisa kita tampung? Ya, menurutku begitu, sudah pasti. Dan aku pikir kita harus bekerja sama dalam banyak hal untuk memastikan kebutuhan orang-orang ini terpenuhi. Bagaimana dengan ketegangan rasial yang mungkin saja muncul di sini sebagai akibatnya? Ya, menurutku kita harus menerapkan skema pendidikan baru di sekolah-sekolah untuk mengubah sikap masyarakat. Menurutku, kita semua harus berpikir sebagai satu kesatuan. Begitulah semuanya dimulai, teman-teman. Begitulah semuanya dimulai. Kita harus menerima semua orang. Satu bangsa, satu rakyat, satu dunia, semuanya. Begini akhirnya. Sebenarnya ini bahkan belum berakhir. Ini masih berlangsung dan tidak akan berakhir. Lihat ini. Ini adalah Irlandia. Sebenarnya saya heran kenapa kita tidak benar-benar punya. Saya, seumur hidup saya, benar-benar tidak bisa memahami kenapa kita tidak punya. Lihat ini. Hanya seorang pria Afrika yang entah siapa yang datang dari Afrika, tiba-tiba mulai merusak mobil orang-orang. Lihat itu. Hanya itu saja. Mereka bilang kita tidak harus menerima semua itu. Itu bukan keputusanmu, Chris Minns. Itu bukan keputusanmu. Lihat ini. Beginilah Belgia baru 20 tahun lalu. Di sebelah kiri, Belgia. Di sebelah kiri, Anda akan melihat di sebelah kiri Brussels pada tahun 2005. Di sebelah kanan, Anda akan melihat Brussels hari ini. Libya adalah hobi aim. Lihat itu. Lihat itu. Lihat betapa damainya. Dan lihat ini, kamu bahkan tidak akan melihat orang Belgia di sini. Tidak ada dari mereka yang orang Belgia. Tidak ada satupun. Orang-orang yang membangun gedung-gedung itu. Orang-orang yang membangun peradaban itu. Peradaban itu benar-benar sedang dihancurkan tepat di depan mata kita. Lihat ini. Lihat betapa damainya. Lihat betapa tenangnya dulu. Semua atas nama multikulturalisme. Saya yakin mereka juga berkata, tidak, kita tidak harus menerima itu. Baiklah, teman-teman di Australia kita tidak bisa lengah
Karena orang Eropa bisa saja berkata, "Hei, kami telah ditipu, kami dibohongi, kami tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Saya sudah bilang di video itu." Saya baru saja memutar video dari orang tua itu di tahun 60-an. Kamu tahu, niatnya mulia. Kamu bisa dimaklumi kalau berpikir seperti itu, karena setelah perutmu kenyang, kamu ingin membantu dunia. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Nah, lihat ini. Beginilah Broadmeadows. Ini Broadmeadows. Ini adalah pinggiran kota Muslim di Melbourne. Lihat antreannya. Lihat antreannya. Lihat ini. Mereka mau kemana? Semuanya. Semua wanita ini. Lihat ini. Menurutmu, anak seperti apa yang akan mereka besarkan? Apakah mereka akan seperti, "Ayo, dukung tim Australia"? Atau apakah mereka akan tetap setia pada budaya leluhur mereka, negara asal leluhur mereka? Satu wanita, hanya satu wanita, dan tinggal menunggu waktu sampai. Perempuan di Australia dilecehkan karena memakai pakaian barat. Saya tidak melebih-lebihkan. Lihat, itu sudah terjadi di Eropa, teman-teman. Saya tidak berbohong. Lihat ini. Perempuan di Swedia hidupnya terbatas. Ini adalah pola yang paling mirip dengan apartheid gender, tapi sebenarnya stoppa nu tjejer på väg till festen. Dan kemudian semua pria ini masih saja berhasil sampai di sini. Siapa yang sekarang menghentikan pria-pria ini? Apakah mereka etnis Swedia? Tidak. Apakah kamu yakin bisa membujuk mereka untuk tidak masuk? Halo, datang dan lihat mereka. Nah, kalau sudah ada. Kamera-kamera, kamu bisa saja menyelam dan menahan mereka. Ayo Gali, ayo Gali. Kita akan mengambil kamera ini. Kita akan mengambil kamera ini. Menangis. Kita merasa dikhianati. Hidupku sedang hancur. Hidupku sedang hancur, dan tidak ada yang melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa hanya mengatakan itu. Kamu harus melakukannya dengan benar. Kamu tidak bisa hanya mengatakan itu. Kamu harus melakukannya dengan benar. Jendela-jendelamu akan dipecahkan malam ini. Tetangga-tetangga merasa terganggu karena dia hidup sendirian. Karena dia memelihara anjing yang menurut tafsiran Islam adalah hewan yang dianggap najis. Karena dia dan teman-temannya minum segelas anggur saat mereka memanggang di teras rumahnya. Ketika pulang ke rumah, bunganya bisa saja sudah dirusak. Ya, barang-barang rusak itu akan datang. Teman-teman, itu akan datang ke Australia. Perempuan yang bisa masuk begitu saja. Kamu mengerti maksudnya. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang baru akan datang ke Australia. Itu sudah tiba. Lihat ini. Aku sudah memprediksi. Aku bilang ini beberapa waktu lalu. Lihat ini. Bar dan klub malam sedang menjadi sasaran geng Timur Tengah yang menggunakan pengungsi baru beserta anak-anak mereka dari, coba tebak, dari mana? Afrika. Karena mereka mudah direkrut. Kamu tidak bisa merekrut anak Australia kulit putih, tapi kamu bisa merekrut orang-orang Afrika ini. Bukankah kami sudah memperingatkanmu tentang patroli syariah? Menjadi sasaran para pelaku pembakaran. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan di seluruh kota. Kita langsung saja ke Ollie Hague. Ollie, polisi percaya bahwa remaja sedang direkrut untuk melakukan serangan bom bakar ini. Bar, klub malam, klub striptis, rumah bordil. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariah. Ya, benar sekali Peter, dan ini mengikuti peringatan yang cukup luar biasa dari polisi kemarin tentang risiko serangan bom bakar dan percobaan serangan bom bakar di bar dan klub malam. Ya, kamu mengerti itu. Kita harus terus bergerak. Aku punya banyak hal yang ingin kutujukan padamu. Lihat ini. Kita tidak harus menerima ini. Itulah yang dikatakan setiap politisi Eropa. Lihat ini. Ini Jerman, teman-teman. Aku sudah menunjukkan padamu London Timur sebelumnya. Lihat ini. Ini Jerman. Indah, bukan? Jalanan bersih di Melbourne. Begitulah nanti jadinya. Sekarang kita punya lebih banyak geng Afrika. Lihat ini. Ini benar-benar terjadi. Ini baru saja terjadi di Glen Waverley, sebuah daerah pinggiran kota yang sangat bagus, dulu sangat indah. Pusat perbelanjaan The Glen. Saya dulu sering ke sana. Seorang warga Australia lanjut usia trauma di tempat tidurnya sendiri, seorang pria berusia 76 tahun. Rumahnya dibobol oleh 4 pria berpenampilan Afrika. Bahkan para penjahat biasanya tidak membobol rumah. Mereka akan menunggu anggota geng saingan keluar dari rumah, lalu mereka akan menembaknya di depan rumahnya atau melakukan penembakan dari mobil yang lewat. Tidak ada. Ini bukan hal yang mencerminkan Australia. Ini bukan budaya Australia. Mereka tidak akan membobol rumah orang dan membunuh orang.
Bahkan anggota geng pun tidak melakukan itu. Tapi orang Afrika, geng Afrika ini, mereka tidak peduli soal itu. Mereka tidak peduli soal itu. Dan pemerintah-pemerintah ini akan terus memanipulasi kalian. Dengarkan orang ini. Komedian Jerman ini, Nikita Miller, dia hampir terbunuh oleh seorang migran yang menyerangnya di dalam stasiun pusat Bremen. Penyerangnya dibebaskan pada malam yang sama dengan saat penyerangan. Dan malah dia diberikan kewarganegaraan Jerman. Jadi seperti yang saya katakan, kaum kiri ini, para politisi ini, mereka akan melakukan apapun. Itulah sebabnya kita harus bertindak. Saya sudah muak dan lelah dengan ini. Kita tidak perlu membantah argumen mereka. Saya masih melakukannya karena itu adalah argumen yang sangat bodoh yang dikemukakan oleh Chris Minns. Karena seperti yang saya katakan, dia akan pergi. Dia akan pergi dalam 5 tahun, 2 tahun lagi. Dia tidak akan ada di sini. Kita, negara kita akan hancur. Negara kita akan rusak. Lihat ini. Seorang imigran Afrika yang baru tiba, berusia 27 tahun, yang namanya tidak dapat disebutkan karena alasan hukum, telah ditangkap oleh polisi Victoria di Melbourne setelah melakukan penikaman secara brutal di Epping. Epping yang memiliki populasi imigran yang besar. Pria tersebut diduga telah menikam teman prianya yang berusia 40 tahun. Sudah merasa semakin kaya secara budaya? Setidaknya polisi kita masih menangkap mereka. Tapi mereka bisa keluar, teman-teman. Mereka keluar dalam waktu 24 jam. Saya tidak akan terkejut jika dia juga langsung dibebaskan. Dan para wanita barat liberal yang menjadi akar dari belas kasihan yang menghancurkan diri sendiri terhadap para barbar ini. Lihat apa yang terjadi pada mereka. Ini adalah seorang wanita asal Paris. Dia disemprot air atau apapun yang ada di pistol air itu. Dan pria-pria Afrika ini, pria-pria non-Prancis, mereka mulai melecehkannya. Salah satu dari mereka membawa kabur sepedanya. Mereka melolong, mengejek, menertawakannya, mengolok-oloknya. Lihat itu? Itu masa depanmu. Sebenarnya ini versi yang lebih ringan dari itu. Lihat ini, dengarkan wanita Inggris ini. Dia menegur mereka. Apakah kamu yang melontarkan kata-kata cabul kepada para gadis saat mereka lewat? Apakah kamu melontarkan kata-kata cabul kepada gadis-gadis muda saat mereka lewat? Ya, mereka yang mengatakannya. Sebenarnya, kamu mau bukti video? Lihat ini. Ini adalah Inggris. Pergi sana. Seorang wanita sedang berjalan, seorang migran, langsung saja meraba pantatnya. HHINOH, like highway. Ingin melihat lebih banyak? Inilah yang disebut belas kasih, teman-teman. Inilah Jerman. Dia mengambil ini. Lihat ini. Membuat gerakan cabul. Bagaimana dengan rasa belas kasih, teman-teman? Lihat simbol itu. Bagaimana dengan rasa belas kasih? Ini akan terjadi. Ini akan menjadi norma baru di Australia. Karena kita menginginkan multikulturalisme. Multikulturalisme. Ini tidak terjadi secara kebetulan, teman-teman. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Semuanya sangat baru. Bahkan orang-orang Eropa pun sedang menyesuaikan diri dengan hal ini. Pada pergantian abad, populasi Muslim di Eropa hanya sekitar 500 juta. Hari ini jumlahnya 50 juta, 2 kali lipat dari jumlah penduduk Australia. Sekarang ada 50 juta Muslim yang tinggal di Eropa. Pada pergantian abad, jumlah itu kurang dari 500.000 dan setiap hari semakin banyak yang datang. Ketika para pemimpin negara-negara ini mencoba melakukan apa yang Joe Biden coba lakukan di sini, yaitu berbuat seenaknya. Keadaannya semakin rumit, tapi orang-orangnya tetap sama, teman-teman. Orang yang sama juga melakukan itu di Australia. Mereka adalah orang yang sama, dan mereka akan melakukan apa saja. Itulah sebabnya mereka mengejar Pauline. Dia satu-satunya harapan kita. Satu-satunya harapan kita. Dengar apa kata orang tua ini. Sudah jauh lebih besar daripada saat dia mengatakan itu tentang Muslim. Bahkan saya yakin ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa dia seharusnya diselidiki berdasarkan undang-undang ujaran kebencian untuk hal itu. Memang begitu. Berdasarkan undang-undang ujaran kebencian. Itulah alasan mereka membuat undang-undang ujaran kebencian itu. Ya, kita tidak bisa berbicara dengan bebas. Coba hadapi aku, Anthony Albanese. Coba hadapi aku. Aku sudah lama menunggu ada yang mengetuk pintu rumahku. Tapi itu belum terjadi. Bukan berarti itu tidak akan terjadi. Aku sudah memberi instruksi kepada beberapa orang terdekat yang tidak berada di Australia, tentu saja mereka di luar negeri. Aku sudah meninggalkan instruksi yang jelas untuk beberapa orang di luar Australia tentang apa yang harus dilakukan jika aku ditangkap.
Tentu saja, aku akan membutuhkan bantuan kalian semua. Tapi aku sedang mengandalkan keberuntunganku, teman-teman. Karena aku tahu aku punya hak istimewa sebagai orang berkulit coklat. Mereka tidak akan mudah bagi mereka untuk mengejarku. Dan aku benar-benar berharap kalian semua bersuara sekeras mungkin ketika mereka benar-benar mengejarku. Karena aku akan terus bersuara. Inilah saatnya. Mereka tidak bisa mengambil itu dari kita. Mereka akan melakukan apa saja. Mereka telah menghancurkan Eropa dan sekarang mereka mengincar Australia. Mereka juga mengincar Amerika. Aku tidak tahu tentang Kanada. Tapi beberapa orang bilang Kanada juga setara dengan Eropa. Satu-satunya hal baik tentang Eropa adalah rakyat Eropa mulai bangkit. Mereka siap, mereka benar-benar siap. Aku tidak menyarankan ini. Aku tidak mendukung ini. Tapi aku memberitahumu, kamu akan mulai melihat hal-hal yang cukup katakanlah tidak biasa di Eropa. Jadi dengarkan dia. Dia menyarankan agar Pauline Hanson ditangkap karena ujaran kebencian. Akan mengatakan bahwa dia seharusnya diselidiki berdasarkan undang-undang ujaran kebencian untuk itu. Hal seperti itulah menurut saya yang mulai membuat orang-orang yang menentang Pauline Hanson dan partainya merasa kesal. Suara Pauline Hanson saat itu adalah 27% dan sekarang menjadi 31%. Biarkan saya mulai lagi. Saya rasa dia mungkin hanya melaporkannya, bukan menyarankannya. Jauh lebih besar daripada saat dia mengatakan hal itu tentang Muslim. Bahkan saya yakin ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa dia seharusnya diselidiki berdasarkan undang-undang ujaran kebencian untuk hal itu. Itu hal seperti itu menurut saya yang mulai membuat orang-orang yang menentang Pauline Hanson dan partainya merasa kesal. Suara dia saat itu adalah 27% dan sekarang menjadi 31%. Jadi sekali lagi, ini adalah sikap saling menghina. Tidak, tapi sekali lagi, itu sebagian adalah tanggung jawab. Saya pikir itu kesalahan media dan mereka yang menerapkan standar ganda. Jika komentar seperti itu diperlakukan sebagaimana mestinya, maka dia tidak akan naik dalam jajak pendapat. Tapi dia semakin sering melakukannya karena satu-satunya orang yang mendengar ini adalah orang-orang berpikiran sempit di luar sana yang memang ingin mendengarnya. 36% orang Australia itu berpikiran sempit. Ya, dia bilang tangkap Pauline Hanson. Dan teman-teman, mereka tidak akan menang. Mereka tidak akan menang. Lihat ini, Chris Minns bilang, kita tidak harus menerima itu. Kita tidak bermaksud seperti itu. Kapan terakhir kali dia mengkritik atau menyerang orang-orang ini? Kalau kita tidak harus menerima itu, kenapa mereka tidak menerapkan undang-undang ujaran kebencian kepada orang-orang ini? Orang ini bilang, orang Australia harus pergi, Muslim akan mengambil alih, dan Muslim akan mengambil alih. Dan siapapun yang punya masalah dengan itu harus pergi. Mereka mengatakan, mereka menggunakan bahasa yang persis sama di seluruh dunia barat. Mereka akan melakukan apa saja. Itulah sebabnya saya sudah selesai berdebat dengan mereka. Saya tidak tertarik berdebat baik dengan para Islamis maupun dengan kaum woke. Saya tidak peduli. Kita hanya perlu lebih retoris. Kita tahu apa yang kita inginkan. Kita tahu apa yang kita perjuangkan. Dan itu saja. Dan kita harus melakukan itu selagi kita bisa. Karena Australia masih 85% berkulit putih. Ya, persentase besar dari mereka memang tersesat, bodoh, masih tertidur, dan mungkin juga berpikiran kiri serta woke. Tapi semakin banyak orang akan menyadari bahwa bersekutu dengan Islamis atau orang dari budaya lain adalah tindakan bunuh diri. Semakin banyak orang akan melihat itu karena data yang datang dari Eropa tidak bisa disangkal.